Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan diberikan lindungan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai struktur dan perkembangan kota yang merupakan lanjutan dari pembahasan struktur dan perkembangan desa sebelumnya. Menurut Wintarto, kota merupakan suatu sistem jaringan kehidupan manusia yang ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan diwarnai dengan strata sosial ekonomi yang heterogen dan coraknya materialistis. Kota sendiri memiliki beberapa karakteristik, seperti ada tempat untuk pusat perdagangan, adanya pertokoan, pasar, tol serba, dan lain sebagainya. Berikutnya, terdapat juga pusat-pusat kegiatan dengan tempat parkir yang luas. Adanya tempat rekreasi dan olahraga, sifat penduduknya yang individualistik, kehidupannya yang heterogen, serta hubungannya yang bersifat berkepentingan. Terakhir, adanya segregasi keruangan yang menimbulkan pengelompokan. Klasifikasi kota dibagi menjadi dua. Yang pertama, berdasarkan jumlah penduduknya. Di Indonesia dibagi menjadi 5, yaitu kota kecil, kota sedang, kota besar, kota metropolis, dan kota megapolitan. Berdasarkan jumlahnya, kota kecil dihuni oleh 20.000 hingga kurang dari 100.000 penduduk. Sedangkan kota sedang dihuni 100.000 hingga kurang dari 500.000 penduduk. Untuk kota besar, penduduknya sekitar 500.000 hingga kurang dari 1 juta. Kota metropolis memiliki penduduk 1 juta hingga 5 juta. Dan terakhir ada kota megapolitan yang penduduknya lebih dari 5 juta. Berikutnya, klasifikasi kota berdasarkan tahap perkembangannya. Ada 5 juga, yaitu ada tahap eopolis, tahap polis, tahap metropolis, tahap megapolis, dan tahap nekropolis. Tahap eopolis ditandai dengan wilayahnya yang sudah berkembang dan sudah diatur menjadi sebuah kota. Sedangkan pada tahap polis, wilayah kota berkembang dengan adanya pasar dan berdirinya industri kecil. Yang ketiga, adanya tahap metropolis. Tahap metropolis itu kota atau kota induk yang perekonomiannya sudah mengarah ke sektor industri. Berikutnya ada tahap megapolis, yaitu perkotaan yang terdiri atas beberapa kota metropolis yang berdekatan lokasinya sehingga membentuk jalur perkotaan yang sangat besar dan telah mencapai tingkat tertinggi. Kemudian ada tahap nekropolis, kota yang kehidupannya mulai sepi atau menuju ke arah keruntuhan bahkan berkembang menjadi kota mati. Biasanya ini adalah kota yang dulunya memiliki sumber daya alam yang tinggi, kemudian ditinggalkan karena sumber dayanya sudah habis. Teori struktur kota ada 3. Yang pertama akan kita bahas adalah teori konsentris. Teori ini dikembangkan oleh Ernest W. Burgess yang melakukan penelitian di kota Chicago, Amerika Serikat. Burgess menyatakan bahwa perebutan sumber daya urban, terutama tanah, menimbulkan kompetisi di antara kelompok sosial yang berpengaruh pada pembagian ruang kota dengan karakteristik sosial penduduk yang sama. Kompetisi yang ada berujung pada diferensiasi spasial dan ruang kota menjadi zona-zona yang memiliki kesamaan karakteristik, dengan area ideal memiliki harga tanah yang lebih tinggi. Ketika kotanya semakin makmur, penduduk dan kegiatan perekonomiannya semakin bergeser keluar dari pusat kota. Berikut ini penjelasan bagian dari zona-zona yang ada pada teori konsentris. Yang pertama ada CBD, Central Business District, atau bisa disebut dengan daerah pusat kegiatan yang merupakan inti dari sebuah kota. Yang kedua ada zona peralihan, merupakan daerah yang mengalami penurunan kualitas yang sebelumnya merupakan bagian dari zona 1 tapi mengalami penurunan kualitas. Daerah ini menimbulkan daerah slum atau daerah kumuh yang semakin lama menjadi daerah miskin dan lingkungannya menjadi tidak sehat dan terjadi banyak kejahatan. Yang ketiga, ada zona permukiman buruh atau para pekerja dengan kemampuan yang minim. Permukiman kelas pekerja atau buruh
memang didominasi oleh penduduk yang bekerja di industri sebagai pekerja pabrik atau pendatang baru dari zona peralihan. Alasan zona 3 atau permukiman buruh dijadikan tempat tinggal karena lokasinya berdekatan dengan pusat kota atau tempat mereka bekerja. Kemudian ada zona 4 yang merupakan permukiman kelas menengah. Permukiman ini dihuni oleh para pekerja dengan penghasilan yang relatif lebih tinggi dibandingkan para pekerja buruh. Fasilitas di zona 4 itu lebih baik dibandingkan zona 3 dan terencana sehingga kenyamanan tempat tinggal dapat dirasakan pada daerah ini. Yang terakhir ada zona pengaju. Timbulnya pengaju merupakan akibat adanya proses desentralisasi permukiman sebagai dampak sekunder dari kemajuan bidang transportasi dan komunikasi. Daerah ini merupakan wilayah lingkaran yang paling luar dan memiliki dua sifat. Di daerah bagian dalam, jadi bagian dalam dari lingkaran ini yang mendekati zona 4, muncul perkembangan permukiman baru yang berkualitas tinggi, jadi lebih baik dibandingkan zona 4 atau permukiman kelas menengah. Kecenderungan penduduk untuk memilih zona ini didorong oleh kondisi lingkungan aman dan nyaman, namun dengan konsekuensi lebih jauh dari tempat bekerja. Sedangkan di daerah bagian luar atau yang bagian terluar dari kota pada teori konsentris ini berupa daerah atau kota-kota satelit dan desa-desa kecil. Perlu diingat, teori ini diteliti di kota Chicago. Jadi hanya berlaku pada negara barat yang maju. Selain itu, Burgess juga menambahkan kawasan di mana tidak ada faktor opposing atau pelawan seperti topografi yang menghambat transportasi dan rute yang merugikan komunikasi. Jadi bila ini berada di daerah topografinya tidak rata, kemungkinan besar teori ini tidak dapat digunakan. Berikutnya ada teori sektoral. Teori sektoral dikemukakan oleh Homer Hoyt yang menyatakan bahwa struktur kota bukan merupakan lingkaran konsentris, melainkan sektor-sektor terpisah dari dalam keluar, baik bertitik tolak dari anggapan bahwa industri dan jalur transportasi mengambil peranan yang lebih penting dan cenderung meluas di sepanjang jalan yang arahnya keluar dari pusat. Menurut Hoyt, zona industri terletak di sepanjang jalur kereta, begitupun dengan zona permukiman kumuh atau tempat tinggal buruh. Sementara di zona perdagangan berada di daerah dengan harga tanah yang tertinggi, yaitu di pusat kota. Zona permukiman menengah dan zona permukiman atas akan berada menjauh dari kota, yang letaknya berada di pinggiran kota dan menghindari kemacetan, bising, dan polusi udara. Secara rinciannya sebagai berikut ini. Yang berwarna merah ini adalah CBD atau pusat kegiatannya. Yang kedua ada industri. Zona ini mengikuti aliran sungai atau jalan raya atau rel kereta api yang diilustrasikan pada gambar ini secara vertikal jalan rayanya atau jalur keretanya. Yang ketiga atau berwarna hijau merupakan zona permukiman kelas bawah, berdekatan dengan lokasi pabrik untuk mengurangi biaya transport. Tingkat polusi di daerah ini sangat tinggi karena berdekatan dengan pabrik. Yang keempat, zona permukiman kelas menengah atau warna oranye ini merupakan zona permukiman terluas dihuni pekerja dengan taraf ekonomi menengah dengan kondisi lingkungan yang lebih baik karena agak jauh dari daerah pabrik yang berwarna biru ini. Terakhir ada zona permukiman kelas atas yang digambarkan dengan warna ungu dan titik-titik ini. Daerahnya memiliki kondisi lingkungan yang sangat baik dan sarana transportasi yang sangat nyaman tanpa kemacetan. Itu tadi penjelasan mengenai teori sektoral. Berikutnya ada teori inti ganda yang lebih kompleks dari teori-teori sebelumnya. Teori ini dikemukakan oleh Count C. Harris dan Edward Ullman pada tahun 1945. Harris dan Ullman menjelaskan suatu kota bermula dari sebuah CBD atau pusat kegiatan. Namun dalam perkembangannya, kota ini memiliki subpusat atau inti-inti baru sebagai dampak dari aglomerasi. Kota yang memiliki lebih dari satu pusat kegiatan biasanya merupakan kota yang sudah berkembang. Nomor 1 merupakan daerah pusat kegiatan. Kedua ada zona industri ringan, yaitu difungsikan untuk keberadaan jasa angkutan dalam skala besar. Zona ini banyak berkelompok dan berada di sepanjang jalur kereta. Zona ini tidak mengelilingi CBD atau pusat kegiatan, tetapi berdekatan. Pada zona 3 atau permukiman kelas bawah,
berdekatan dengan industri ringan karena pekerjanya ingin mengurangi biaya transport untuk bekerja. Berikutnya ada permukiman kelas menengah. Kemudian ada permukiman kelas menengah. Zona permukiman kelas menengah tentu akan berbeda dengan zona permukiman kelas rendah dan terlihat lebih baik jika dilihat dari segi fisik serta ketersediaan fasilitas yang cukup lengkap. Berikutnya ada zona permukiman kelas tinggi. Pada zona ini, lingkungan dan kondisi untuk dijadikan permukiman merupakan tempat yang paling baik termasuk dalam layanan fasilitas umumnya. Yang keenam, ada industri berat. Zona untuk industri atau pabrik dalam skala besar berada di zona ini akan banyak mengalami permasalahan pencemaran lingkungan seperti polusi udara, polusi suara, macet, dan pencemaran tanah. Yang ketujuh ada bisnis pinggiran kota yang merupakan cikal bakal dari daerah pusat kegiatan yang baru. Zona ini berdekatan dengan permukiman kelas menengah dan permukiman kelas atas. Karena adanya kebutuhan dari kelas menengah dan kelas atas, maka muncullah bisnis pinggiran kota ini atau zona ketujuh. Yang kedelapan ada zona pengaju. Zona ini biasanya akan membentuk komunitas tersendiri pada lokasinya. Dalam hal ini, sebagian besar penduduk bekerja di pusat-pusat kota dan zona ini hanya dijadikan tempat tinggal saja. Terakhir, ada kawasan industri luar kota. Seperti yang terjadi pada daerah industri lainnya, transportasi menjadi persyaratan penting bagi kawasan industri luar kota. Meskipun berada di pinggiran kota, zona ini mempunyai fasilitas berupa jalur transportasi yang memadai. Itu tadi mengenai teori inti ganda. Jadi penggambaran ini tidak selalu mutlak karena teori inti ganda memiliki kecenderungan perkembangan yang bermacam-macam. Itu tadi pembahasan mengenai struktur dan perkembangan kota. Bila ada pertanyaan silahkan dituliskan pada kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.